masuk materi. Kemarin kita belum ini ya. Sorry, saya matikan kamera saya. Besaran vektor dalam besar sekarang. Udah belum ya kita bahas sebelumnya nih? Belum ya kayaknya ya. Karena seingat saya itu di kelas yang Sabtu siang ini baru masuk di besaran vektor dan besaran skalar. Jadi ini penting untuk diketahui ya adik-adik semua bahwa dalam kita dunia teknik elektro itu sering sekali pembahasan-pembahasan atau analisis itu menggunakan besaran vektor. Kalau besaran skalar dari dulu juga kita sudah mengenalnya, yaitu semua besaran misalnya panjang, lebar, suhu, kuat arus itu dalam besaran skalar. Tapi di elektro ini banyak membahas mengenai besaran vektor. Jadi besaran vektor itu secara definisinya mungkin banyak definisi yang lainnya, tapi untuk mudahnya memahami adalah besaran yang selain mempunyai besar juga mempunyai arah. Contoh itu perpindahan, gaya, kecepatan, dan percepatan. Jadi selain dia misalnya kecepatan 10 km per jam, tapi 10 km per jam arahnya kemana? Nah itu udah menjadi besaran vektor. Tapi kalau besaran pokoknya kecepatan perpindahannya itu adalah 10 km per jam. Ya cuma 10 km per jam aja. Tapi ketika kita berbicara 10 km per jam arah ke utara, 10 km per jam arah ke barat daya misalnya, nah itu sudah menjadi besaran vektor. Jadi arah itu sangat menentukan. Nanti kita belajar misalnya medan magnet. Medan magnet arahnya itu menentukan eh, induksi tegangan yang ada pada suatu penghantar. Arahnya kemana? Besarnya 10 Weber, tapi arahnya kemana? Maka dia menjadi besaran vektor. Kalau skalar ya seperti tadi, panjang, lebar, semua itu sama. Di semua tempat besaran skalar ini akan sama. Pembacaannya akan sama. Nah, jadi besaran skalar itu yang hanya mempunyai besar. Tetapi tidak mempunyai arah, panjang, masa, waktu, volume, dan tekanan. Jadi kalau kita bicara misalnya tekanan nggak ada kata minus, panjang juga nggak ada minus, waktu juga nggak ada minus. Tapi kalau kita contohnya perpindahan, dan di sini kan ada kata perpindahan, itu bisa minus. Perpindahan ke kiri, namanya pindah. Pindah itu bisa dikatakan minus, bisa juga positif, tergantung eh, kemana acuan kita menyatakan pindah itu. Nah, gaya juga kecepatan dan percepatan. Kemudian skalar hanya mempunyai besaran yang hanya mempunyai besar, tapi tidak mempunyai arah. Kita masuk ke contohnya. Besaran-besaran jarak, waktu, dan volume masuk besaran skala yang hanya memiliki besar atau nilai saja tapi tidak memiliki arah. Terus,
Kemudian perpindahan tadi kecepatan, gaya, termasuk besaran. Kemudian kalau kita misalnya tanyakan bagaimana sih membedakan besaran skala dan besaran vektor, kalau kita misalnya ini contohnya massa sebuah batu adalah 400 gram, maka pernyataan ini sudah cukup bagi kita untuk mengetahui semua hal tentang massa batu. Artinya dimanapun orang akan berkata massa batu itu adalah 400 gram. Makanya kalau kita misalnya membeli uh, barang berharga seperti emas misalnya, maka orang akan standar akan bahwa emas itu sekian gram di mana-mana. Ketika sudah punya suratnya sekian gram, maka sudah dinyatakan bahwa itu sekian gram. Lalu sekian gram di sini akan berbeda dengan sekian gram di tempat lain. Itu namanya besaran skalar. Demikian juga suhu, volume, massa jenis, kuat arus listrik, tekanan, daya, dan lain-lain. Nah, kuat arus listrik ini mungkin nanti kita juga kalau di rangkaian listrik itu akan berbicara bahwa kuat arus listrik itu bisa berbeda-beda. Sorry, arus listrik. Karena apa? Dia mempunyai arah. Tapi kalau kuat arus listrik itu arus itu sendiri adalah jumlah muatan yang mengalir setiap detik. Jadi kalau jumlah itu tidak akan mempunyai arah. Jumlah 1, 2, 3, 4 bilangnya adalah bilangan real jumlah. Jadi jumlah muatan yang mengalir setiap detik setelah arus listrik. Jadi dia jadi besaran skalar. Kemudian ada beberapa besaran fisika yang dapat dinyatakan dengan nilai yang besarnya saja. Dan ketika saya mengatakan bahwa seorang anak berpindah sejauh 10 meter, maka pernyataan ini belum cukup. Ini mungkin kita tadi seperti yang saya bicarakan di awal tadi ya. Mungkin Anda akan bertanya bahwa perpindahannya itu ke kemana.